Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah, atas karunia Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di Mapel Quran Hadis dengan tema Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku, subtema fungsi Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Siap ya? Siap. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Doa akan dipimpin oleh Ananda Naila. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kabupaten Jepara yang saya banggakan. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong pakaiannya, tempat duduknya dirapikan semuanya. Dirapi semuanya ya. Semuanya. Selanjutnya saya akan mengisi daftar hadir pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Lengkap semua? Hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar fungsi Al-Quran dan fungsi hadis dalam Islam. Siap semuanya? Siap. Semangat semuanya? Semangat. Materi ajar, LKPD, dan lembar tugas silakan kalian buka dan kalian persiapkan. Apabila kita ingin mengendaki urusan dunia, maka kita wajib dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mengendaki tercapainya urusan akhirat, maka harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar pengertian Al-Quran, kita sudah belajar pengertian hadis, dan banyak lagi yang kita bahas. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Coba apa yang dimaksud dengan hadis secara bahasa? Siapa yang mau jawab? Ya, Novi, silakan. Betul ya? Tepuk tangan untuk Novi. Dasar pada pembelajaran hari ini dengan tema fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memahami fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam dengan baik dan benar. Selanjutnya,
Peserta didik dapat mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu fungsi Al-Quran dan fungsi hadis dalam Islam. Nanti perhatikan di layar proyektor keterangan dari saya, perhatikan dengan betul, dengan jelas. Dan setelah kalian menerima keterangan dari saya, nanti kalian akan saya beri tugas kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang, mengerjakan soal tes pilihan ganda. Siap semuanya? Siap. Nah, semuanya yang saya banggakan, kita perhatikan materi fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah kitab penyempurna atas Taurat, atas Zabur, atas Injil. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Hal yang tabu, hal yang kurang jelas di dalam memahami syariat, kita harus merujuk, harus meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Pak, saya mau bertanya. Tolong saya berikan contoh hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ananda Naila tadi. Contoh hadis sebagai rujukan dalam memahami syariat adalah ketika kita sholat, maka bacaan dan gerakan kita harus meniru dari contoh ketika Rasulullah sholat. Ketika kita zakat, kita harus meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Ketika kita makan, ketika kita minum, dan berperilaku apapun, maka kita harus meniru perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, durasi pengerjaan 20 menit. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, peduli, saling menghormati pendapat temannya. Soal dan jawaban diteliti betul. Paham ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok jawaban nomor 1 A, 2B, 3B, 4D, 5C. Tepuk tangan untuk Tita. Akan mempresentasikan tugas kelompok kami. 1A, 2B, 3B, 4D, 5C. Tepuk tangan untuk Auza. Mempresentasikan tugas kelompok saya. Nomor 1 A, 2B, 3B, 4D, 5C. Sudah Pak.
merupakan sumber penyebab 2 setelah Al-Quran. 4. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami isyarat. Sebagai tindak lanjut atas pembelajaran hari ini, kalian saya beri tugas tambahan di rumah secara individu mengerjakan soal pilihan ganda di LKPD kalian halaman 7. Paham ya? Jelas? Jawaban dikirim lewat Google Form. Alamin pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk itu kalian harus betul-betul belajar lagi, memahami lagi, mulai dari pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran, pengertian hadis dan fungsi hadis, dan yang terakhir ini adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Dengan kita mempelajari dan memahaminya, dan kita mau mempraktikkan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan berkah dan bahagia. Berkah dan bahagia di dunia, dan berkah dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Ya, besok kita berangkat sekolah lagi, semangat lagi, dan tekun lagi dalam belajar. Iya, Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.